Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Rasanya lama kita tidak bertemu ya. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Udah siap-siap? Udah siap enggak? Sudah siap enggak? Aduh, kok ada yang enggak jawab ya? Udah siap belum? Kalau udah siap, berikan senyum buat Kak Andi. Kalau udah siap, siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap-siap untuk memuji Tuhan. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh makan, nggak boleh main sendiri, nggak boleh ngomong sendiri, main sendiri. Pokoknya nggak boleh, karena kita mau memuji Tuhan, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kak Andi hari ini bersyukur karena bisa bertemu adik-adik. Bersyukur karena Kak Andi sehat, Kak Andi bisa nyanyi, Kak Andi bisa lompat-lompat nanti sama adik-adik. Karena semua itu karena kasih anugerah Tuhan. Kak Andi mau jemput adik-adik untuk berdiri semua. Kita berdiri semua, kita akan mengatakan thank you Jesus, I'm here because of your grace. Ya, kita semua menyanyikan lagu itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. I'm here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Kita katakan, I'm here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Adik-adikku yang tercinta, kita ngomong sama Tuhan, ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Adik-adik sendiri, terima kasih. Selamanya. Sekali lagi kita katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan sikap berdoa, ikuti Kak Ani.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini, hari Minggu ini, kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami siap memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Semua katakan amin. Wah, senangnya Kak Andi hari ini ya, karena Kak Andi bisa mengatakan thank you Jesus, thank you Jesus. Semuanya itu karena Tuhan. Nah, sekarang Kak Andi mau ajak adik-adik menyanyikan satu lagu. Bukan hanya menceritakan cinta kasih Tuhan, tetapi Kak Andi mau menceritakan bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Nah, sebelum itu Kak Andi mau nanya nih ya. Ada satu pertanyaan. Berapa ya? Tiga pertanyaan ya. Yang siap-siap jawab langsung. Yang sudah siap jawab langsung angkat tangan, langsung berdiri ngomong, Kak Andi ini saya tahu, begitu ya. Nah, sekarang Kak Andi mau nanya, di seluruh dunia ini apa nama sungai terpanjang? Jadi pertanyaannya adalah, apa nama sungai terpanjang di dunia? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wah, ada tuh gitu ya. Apa-apa? Aduh, Kak Andi gak bisa denger ya. Kalau gitu Kak Andi kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah Sungai Nil. Tahu gak denger Sungai Nil? Pasti tahu. Yang baca firman Tuhan pasti denger nih Sungai Nil. 6.650 km panjangnya. Wah, panjang sekali. Katanya sampai melewati 9 negara. Nah, kalau di Indonesia apa namanya? Ayo apa? Huruf depannya K. Huruf apa? Iya, Sungai Kapuas. Panjangnya itu 1178 km. Panjang sekali ya, panjang sekali. Kalau terdalam, ayo sungai terdalam di dunia apa? Jawabannya Sungai Mekong ya. Katanya sampai 100 meter di dalam, sampai panjang-panjang, dalam-dalam banget gitu ya. Kalau Indonesia apa? Hanya 500 meter. 500 meter ya katanya. Berapa ya? Siapa itu? Wah, Sungai Mahakam. Wah, kasih Tuhan itu dalamnya bisa ngalahin sungai-sungai itu. Lebarnya bisa ngalahin panjangnya sungai itu. Bahkan katanya tingginya itu bisa ngalahkan bangunan tertinggi di dunia. Namanya Burj Khalifa. Ada 160 lantai. Tingginya itu 830 meter adik-adik. Adik-adik, tinggi sekali ya. Kak Andi aja pendek sekali. Kalau di Indonesia yang paling tinggi namanya Gama Tower. 310 meter. Ada 69 lantai. Di mana itu? Di Jakarta. Wah, kalah tapi sama kasih Tuhan. Nah, adik-adik mau nyanyi menceritakan kasih Tuhan, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, dan bertambah-tambah tingginya kasih Tuhan dalam hidup adik-adik dan Kak Andi. Kita nyanyikan bersama-sama, bertambah-tambah dalamnya. Yuk Kak Eka, semua siap ya? Masih berdiri. Kita menyanyikan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Stop dulu Kak. Wah, gerakannya nggak tahu nih adik-adik ya. Gerakannya gini, bertambah-tambah itu makin dalam, bertambah-tambah dalamnya. Kalau lebarnya begini ya. Terus kalau tinggi sampai lompat gitu ya. Terus kemudian kasih Yesus dalamku boleh pakai tanda love. Oke, siap. Oke, siap. Oke Kak Eka, yuk kita nyanyi bersama-sama. Bertambah-tambah dalamnya. Siap. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya
Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Sekali lagi Kak Eka, yang lebih cepat ya. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, ada adik sendiri ya, adik lihat. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah. Oke, bertambah-tambah kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yeay, itulah cinta kasih Tuhan. Dalamnya bisa kalah tuh laut, bisa kalah tuh sungai-sungai, bisa kalah tuh semua yang lebar-lebar di dunia. Lebarnya pun loh adik-adik bisa ngelilingi bumi. Lebih dari itu, siapa yang merasakan cinta kasih itu? Kak Andi juga dong ya. Nah adik-adik, kalau begitu gimana caranya hidup di dalam Tuhan sehingga dapat cinta kasih Tuhan terus menerus? Kita harus melengketkan diri, kita harus hidup di carang. Di carang, di mana carangnya itu? Di ranting pohonnya Tuhan yang luar biasa. Masih kan gak lagunya? Yesus pokok, kitalah carangnya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Siap-siap ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok, kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok, kita carangnya. Tinggallah di dalam, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok, sekali lagi kita nyanyikan ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Nah itu adik-adik, kalau mau berbuah tinggalnya di dalam Tuhan, gak bisa lepas. Sama halnya adik-adik belajar firman. Untuk apa? Biar adik-adik hidup di dalam apa? Ketaatan firman Tuhan. Yang sudah siap dengar firman Tuhan, duduk manis,
Kita dengarkan ya firman Tuhannya seperti apa. Ya, dadah. Hai, apa kabar ini anak-anak di rumah? Nah, Kak Vena harap kita semua sehat. Ya, kita semua dengan tubuh yang sehat, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan dengan sukacita kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, siapa di sini pernah sakit? Wah, semua pernah sakit ya? Iya, Kak Vena juga pernah sakit. Nah, pertanyaannya adalah ketika anak-anak sakit, lebih senang tinggal sendiri di kamar atau lebih senang kalau ada mama papa yang merawat? Atau ada koko, cece yang nemeni? Ayo, lebih suka yang mana? Nah, dulu Kak Vena pernah sakit adik-adik. Waktu Kak Vena sakit, Kak Vena sendirian. Kenapa? Karena waktu itu Kak Vena tinggal di kota lain, sedangkan mama papa dan adiknya Kak Vena ada di kota yang lain. Nah, waktu itu Kak Vena sakit, tidak boleh keluar. Kenapa? Karena sakit, dan sakitnya ini bisa menular, yaitu cacar air. Nah, waktu itu Kak Vena sendirian di kamar, gak ada temen. Nah, pada waktu Kak Vena sakit, belum ada yang namanya WhatsApp, ya, belum ada yang namanya Facebook sih sudah ada ya, tapi masih jarang orang memakainya. Nah, waktu itu Kak Vena sendiri, badannya sakit, tapi waktu itu Kak Vena bersukacita. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang tinggal di dekatnya Kak Vena yang memperhatikan. Paling tidak mereka kasih atau kirim makanan. Nah, paling tidak mereka ada yang memperhatikan Kak Vena perlu obat apa. Nah, waktu itu sekalipun Kak Vena sendiri, tidak ada mama papa, tidak ada kakak, tidak ada adik, tapi Tuhan masih kasih orang-orang di sekitar Kak Vena yang memperhatikan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita sakit, kita lebih senang ya ada orang yang memperhatikan kita, mengingatkan kita minum obat, mengingatkan kita untuk makan, mengingatkan kita untuk istirahat. Apalagi kalau ada yang telepon, yang video call, mungkin menghibur kita, itu pasti memberikan kita semangat tersendiri, sukacita tersendiri. Nah, tapi hari ini Kak Vena mau cerita, ada seorang raja ketika dia sakit, di akhir hidupnya dia kesepian, dia ndak ada yang menemani. Padahal dia kan raja Kak Vena, harusnya banyak pelayan, banyak pegawai, banyak saudara. Iya, tapi raja ini dia gak ada temennya, sakit sendirian, sampai akhirnya dia meninggal. Raja siapakah itu? Yuk kita dengarkan ceritanya baik-baik ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Yuk, semuanya sikap yang manis, semua sikap yang baik, kita mau datang kepada Tuhan. Dengan sopan kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, tubuh yang baik untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, sekalipun kami ibadah masih dengan online. Tuhan terima kasih karena hari ini kami sudah bersama-sama Andi untuk memuji Tuhan, dan saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan kami belajar sesuatu untuk menjadi anak Tuhan yang senantiasa membuat Tuhan tersenyum. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang seorang raja yang sudah setia, diberkati Tuhan, tetapi ternyata ketika dia sudah
hebat, sudah berhasil, justru dia membawa patung berhala dari musuhnya untuk diapakan? Didirikan di Yehuda, kemudian disembah. Dan ketika Tuhan tegur, dia tidak mau. Kenapa? Dia tetap merasa dirinya hebat, kuat, bisa melakukan banyak hal, dan dia juga sudah menentang atau menantang raja dari Israel. Nah, siapa raja itu? Masih ingat yang Mr. Gigio cerita dengan judul Totalitas? Yo, siapa yang masih ingat? Iya, Raja Amazia. Nah, ketika Raja Amazia mati, dikuburkan, sekarang diganti dengan anaknya. Nah, anak-anak yang kelas besar yang sudah bisa membaca, bisa belajar sendiri, membaca sendiri di rumah di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Berapa? 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Nah, hari ini kita akan belajar dari hidup Raja Uzia. Raja siapa? Raja Uzia. Raja yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Raja Amazia, menggantikan ayahnya. Jadi Raja Uzia ini adalah anak Raja Amazia. Nah, pada waktu Uzia ini diangkat menjadi seorang raja, dia berusia 16 tahun. Nah, kalau kita ingat Raja Yoas diangkat jadi raja umur 7 tahun. Kemudian Raja Amazia diangkat ketika dia berumur 20-an tahun ya. Kemudian sekarang kita belajar dari Raja Uzia yang diangkat menjadi raja di Yehuda ketika dia berumur 16 tahun. Berapa? 16 tahun. 16 tahun itu seusia siapa ya Kak? Seusia koko-koko atau cece-cece yang sudah ada di remaja, yang mungkin sudah kelas 1 SMA. Ya, sudah kelas 10 berarti ya. Nah, anak-anak, adik-adik yang di rumah, kalian tahu enggak? Raja Uzia ini memerintah di waktu yang cukup lama. Masa pemerintahannya sekitar 52 tahun. Wow, lama ya. Lebih lama daripada Raja Salomo. Nah, lebih lama juga dari Raja Asa. Dia memerintah 52 tahun. Dan adik-adik tahu, di dalam pemerintahannya Raja Asa ini melakukan yang baik di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan. Nah, tetapi hanya ketika dia didampingi oleh Zakaria. Siapa Kak Zakaria? Apakah Zakaria anak Imam Yoyada? Oh, bukan. Dia adalah Zakaria yang dipakai Tuhan untuk mengajar, memberitahu Raja Uzia tentang hukum-hukum Tuhan. Nah, pada waktu Raja Uzia melakukan yang benar, yang baik, dengan taat melakukan firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, taat hukum-hukum Tuhan, kerajaan Yehuda diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kerajaan Yehuda dibuat oleh Tuhan begitu kuat, begitu makmur. Apa itu Kak makmur? Melimpah makanannya, melimpah kekayaannya. Nah, pada waktu itu juga diberkati Tuhan dengan kekuatan tentara yang hebat, alat-alat perang yang luar biasa. Yuk kita lihat ya, kita perhatikan apa saja sih yang sudah Tuhan berikan kepada kerajaan Yehuda ketika Raja Uzia melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ketika dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ketika dia menjadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan.
melakukan hukum-hukum Tuhan dengan benar. Apa saja ya berkat yang Tuhan berikan? Yuk kita perhatikan ya. Nih Kak Vena tampilkan gambarnya, catatan yang sudah Kak Vena kasih. Nah, ini adalah pada waktu dia memerintah dengan takut akan Tuhan. Nah, dia berdoa, beribadah dengan benar. Nah, tapi pada waktu itu adik-adik, bukit-bukit pengorbanan, penyembahan, bukit untuk penyembahan berhala belum dihancurkan sepenuhnya oleh Raja Uzia. Jadi masih ada orang-orang tertentu yang berdoa kepada berhala, pada dewa-dewa ya. Tapi pada waktu itu karena Raja Uzia setia, takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan benar, Yehuda diberkati Tuhan. Nah, ini yang berkat yang pertama. Berkat yang pertama adalah, adik-adik perhatikan ya, Yehuda menjadi kerajaan yang kuat. Kok bisa Kak Vena? Pada waktu pemerintahan Raja Uzia dan dia taat kepada Tuhan, Yehuda membangun menara kota, adik-adik. Membangun tembok-tembok menara kota ini melambangkan bahwa kota itu dikelilingi oleh tembok yang kuat. Nah, dia dibangun menara kota. Nah, bahkan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Raja Uzia yang saat itu memimpin berhasil mengalahkan kerajaan Filistin. Ya, bukan hanya itu aja, Raja Uzia juga berhasil mendirikan kota-kota di wilayah orang Filistin. Wow, hebat ya. Ini ada musuh nih orang Filistin. Bisa dikalahkan. Bukan hanya dikalahkan, tapi Raja Uzia diberkati Tuhan dengan apa? Berhasil membangun kota di wilayah orang Filistin. Nah, pada waktu itu banyak juga orang-orang yang mendengar kekuatan dari kerajaan Yehuda, kerajaan yang besar itu. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa orang Amon mereka membayar upeti. Apa itu Kak? Upeti, memberikan sejumlah uang kepada Raja Uzia. Wah, ini bangsa lain mulai takut nih sama kerajaan Yehuda, akhirnya membayar upeti. Bukan hanya itu saja, kekuatan, kebesaran, wah, dikenal sampai di negeri orang Mesir. Wow, menjadi kota yang menjadi kerajaan yang begitu luas, menjadi kerajaan yang besar dan kuat. Itu karena Tuhan memberkati kerajaan Yehuda ketika Raja Uzia taat kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja adik-adik, Tuhan juga memberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Nah, bukan hanya mendapat upeti dari bangsa lain, tetapi Raja Uzia juga berhasil mendirikan menara di pegunungan-pegunungan. Untuk apa Kak? Itu menunjukkan kekuatannya. Dan dia juga bikin banyak sumur. Ya, kalau adik-adik tahu enggak sumur itu apa? Sumur itu adalah satu bangunan yang jadi dibentuk lingkaran, tanahnya digali, di situ ada sumber air. Nah, kalau di rumahnya Kak Vena di Tulungagung masih ada itu sumur ya. Nah, Raja Uzia membangun banyak sumur adik-adik. Kenapa? Karena ternaknya banyak. Bukan hanya itu saja. Raja Uzia punya banyak pegawai yang memperhatikan pertaniannya, memperhatikan kebun anggurnya. Banyak petani yang mengelola atau menanam atau bekerja di mana? Di kebun anggurnya. Dan hasilnya luar biasa. Tuhan memberkati kerajaan Yehuda dengan kekayaan sehingga apa? Banyak makanan melimpah, banyak ternak yang bisa diolah untuk sumber makanannya. Wow, luar biasa ya adik-adik.
Tuhan memberkati dengan begitu luar biasa. Apa hanya itu, Kak? Hanya bisa buat kota yang besar, kuat, ditakuti oleh banyak negara, banyak kekayaan, banyak sumber makanan, banyak anggur. Nah, banyak ternak. Apa itu saja? Tidak, ternyata. Tuhan juga memberkati para tentara yang pada waktu itu menjadi pasukannya Raja Uzia. Pada waktu itu adik-adik, Raja Uzia memiliki 2.600 kepala pasukan. Wah, banyak ya. 2.600 kepala pasukan. Dan jumlah pasukannya luar biasa. 3.007, Kak Vena, salah ya. 307 maksud Kak Vena. 307.500 pasukan. Wah, jumlah yang besar, yang banyak. Dan pada waktu itu Raja Uzia juga berhasil membuat peralatan perang. Ada tombak, ada perisai, ada baju sirah atau baju perang, ada ketopong yang dipakai di kepalanya, ada busur panah. Wah, semua alat Tuhan sediakan. Berhasil dibuat untuk tentara Yehuda. Hanya itu saja, tidak. Pada waktu itu masa Raja Uzia ada peralatan yang canggih. Tapi pada waktu itu ya, peralatan yang canggih, peralatan perang yang canggih. Apa itu, Kak? Sebuah alat yang bisa dipakai untuk melempar batu dari atas. Ya, bisa menembakkan anak panah dari atas. Wah, luar biasa. Senjata perang yang hebat, luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Tetapi kerajaan Yehuda berhasil memiliki itu semua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, luar biasa ya berkat Tuhan kepada Raja Uzia. Tapi setelah itu, tahu enggak, ada yang terjadi adik-adik. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Raja Uzia. Apa itu? Dengarkan ya. Ketika kerajaannya jadi kerajaan yang kuat karena punya tentara yang banyak, kerajaannya sekarang punya hasil anggur yang melimpah, ternak yang banyak. Kemudian kerajaannya menjadi kerajaan yang besar, banyak bangsa yang memberikan upeti atau memberikan sejumlah uang. Nah, kehebatannya terkenal di mana-mana. Nah, Raja Uzia mulai sombong, mulai merasa bisa, mulai merasa wah, yang hebat. Nah, adik-adik, ketika pada waktu Raja Uzia mulai sombong, Raja Uzia melakukan sesuatu. Raja Uzia memberikan persembahan ungkupan sendirian. Padahal persembahan itu harusnya dilakukan oleh imam. Nah, harus dilakukan oleh orang-orang Lewi yang Tuhan sudah tunjuk secara khusus memang memberikan persembahan itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Imam Azaria menegur raja. Kenapa kamu melakukan itu? Bukankah itu tugasnya seorang imam? Orang dari keturunan Harun. Tidak boleh sembarangan orang sekalipun itu adalah seorang raja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu tiba-tiba ada penyakit kusta di dahinya Raja Uzia. Penyakit kusta itu apa, Kak Vena? Ya, penyakit kusta itu sejenis penyakit kulit. Nah, Kak Vena tunjukin gambarnya ya. Nah, seperti itu. Pada waktu itu penyakit kusta adalah sebuah hukuman yang dari Tuhan.
Akhirnya ketika sadar, aduh ada penyakit kusta, Raja Uzia segera pergi dari bait Allah. Kenapa? Karena memang orang yang sakit kusta tidak boleh ada di bait Allah. Nah, pada waktu itu Raja Uzia diasingkan. Apa itu diasingkan, Kak Vena? Harus menyendiri. Tidak ada teman. Tidak ada orang yang mau mendekati dia. Wah, raja yang hebat, raja yang besar, raja yang terkenal di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, ternyata sekarang jadi orang yang tidak punya teman, sendirian, sakit lagi. Sampai akhirnya Raja Uzia meninggal. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Raja Uzia sekalipun diberkati Tuhan dengan luar biasa, dia lupa bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Akhirnya dia menjadi sombong. Nah, kita belajar apa dari sini? Kita belajar ingat bahwa sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, apapun yang kita punyai, keahlian apapun, main musik kah, menyanyi kah, menggambar kah, pandai di sekolah kah, semua kehebatan kita itu adalah punyanya Tuhan atau pemberiannya Tuhan. Jadi kita tidak boleh menjadi sombong dan melakukan hal yang tidak hormat di hadapan Tuhan. Seperti Raja Uzia, karena merasa paling hebat, dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturannya Tuhan. Sama dengan kita. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang anak-anak kan masih kecil ya. Yang paling besar sekarang kelas 6. Nah, ketika kalian belajar semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, kalian jauh menjadi orang yang lebih hebat daripada mama papa kalian. Mungkin ya, ada yang di antara kalian nanti ketika besar punya keahlian yang lebih hebat daripada mama papa atau daripada orang di sekitar kalian. Ingat, kalian tidak boleh sombong. Kalian tidak boleh merasa diri paling hebat. Kalian harus selalu ingat, kalian hebat, kalian bisa karena Tuhan memberkati kalian. Nah, kalau tidak ada Tuhan, kalau bukan karena berkat Tuhan, kita tidak bisa menjadi orang yang hebat dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar ya. Ingat bahwa sombong itu Tuhan tidak suka. Kalau kita bisa, kalau kita hebat, kita harus selalu bersyukur dan minta tolong kepada Tuhan supaya kehebatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita dipakai untuk membuat Tuhan tersenyum. Caranya bagaimana, Kak? Mungkin kalian hebat main musik. Nah, dipakai untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan rendah hati. Kalian pandai menyanyi, pakai itu untuk memuji Tuhan. Kalau kalian pandai di sekolah, pelajaran tertentu, pakai itu untuk menolong teman-teman kalian yang belum mengerti, sehingga mereka juga akhirnya bisa mengerti pelajaran itu. Ya, ingat ya, kalau kalian lebih hebat dari orang-orang di sekitar kalian, dari guru-guru sekolah minggu, dari mama papa, ingat itu semua berkat Tuhan dan kita tidak boleh sombong. Oke? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Jangan seperti Raja Uzia, tetapi kita selalu ingat, hanya karena Tuhan kita bisa. Kita bisa karena Tuhan yang memberkati kita. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari kisah Raja Uzia.
Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi anak yang sombong, anak yang merasa hebat sendiri, anak yang merasa paling pandai. Tetapi biarlah kami ingat Tuhan, ketika kami bisa, ketika kami punya kemampuan, ketika kami menjadi anak yang pandai, semua karena Tuhan memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami ketika kami punya kemampuan, kehebatan, kepandaian, biarlah kami pakai untuk membuat Tuhan tersenyum, untuk bernyanyi bagi Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan, untuk kami menolong orang lain sehingga orang lain mengenal kasih Tuhan lewat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, silakan Kak Andi. Nah, adik-adik udah denger nggak firman Tuhannya? Tahu adik-adik ada yang ngomong-ngomong? Enggak ya? Enggak. Ada yang main-main? Enggak juga. Ada yang makan minum? Enggak juga. Bagus banget kalau begitu. Raja Usia, gimana ceritanya? Oh. Ya, betul. Nah, ini lause-lausenya harus catat nih. Siapa yang anak-anak bisa jawab? Siapa juga yang bisa menceritakan kakak-kakaknya ya? Siapa? Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus. Oh ya, Tuhan Allah selalu menyertai anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya bisa jahat, bisa gak setia sama Tuhan. Nah, adik-adik mau yang mana? Pasti mau setia sama Tuhan dong. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau berikan persembahan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Minta papa mama, minta cici, koko, kakak, adik, siapapun ya yang bisa membantu adik-adik untuk mentransferkan persembahan itu ke rumah Tuhan. Kita akan memujikan bertambah-tambah dalamnya 2 kali. Setelah itu kita akan tutup dalam doa ya. Berikanlah persembahanmu dengan baik. Siap-siap. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, bertambah-tambah dalamnya, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku, bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Terima kasih. Mari kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita doa persembahan dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena bukan hanya kami boleh memuji Tuhan, bukan hanya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami mau belajar memberi yang terbaik melalui persembahan uang kami. Jaga papa mama kami, sertai papa mama kami, pekerjaannya, kesehatannya, sehingga mereka boleh bekerja untuk Tuhan. Dan uang itu diberikan kepada kami untuk kami belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita juga sudah mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan mengatakan thank you Tuhan for everything that Jesus gave to us. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dengan sikap berdoa kita mengatakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Tuhan ada dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Izinkanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Izinkanlah kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami senantiasa berdoa kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Thank you. See you next week. Bye bye.